Oke, kembali lagi dengan saya Fatih Kodin Laboratorium. Sama dengan kasus yang kemarin, cuma di sini ada revisi sedikit. Tadi gara-gara UAS Etika Profesi TI, ternyata bukan UAS tapi uji ketelitian karena banyak kecualinya dan ya cukup membingungkan. Jawabannya hampir-hampir mirip semua. Ya udahlah, eh, ternyata ada hikmahnya di balik itu. Nah, hikmahnya ya, ternyata aku ingat codingan ini mungkin ada yang keliru gitu. Ternyata memang benar, ternyata ada yang keliru di sini kan. Kategori ya, nah pokoknya kategori ini urusan dokter, terserah untuk apa sih kategori, nggak tahu. Terus konsepnya sih sama kayak kemarin ya. Ini saya baru buat tabel, tabel dimensi ya, tabel dimensi deret kelipatan. Dan ini adalah kategorinya. Ternyata pada kategori 9 seharusnya 9 kan, tapi ternyata 10. Nah, makanya kelirunya di sana. Jadi kalau kita menggunakan konsep yang kemarin itu sama, cuma di sini harus kita ubah kategorinya menjadi 10. Kalau 9 harus diubah menjadi 10. Jadi itu aja pengubahannya gitu. Jadi yang ini sih urutannya sama, urutannya pas, bilangan asli, satu 2 3 4 sampai seterusnya. Tapi setelah angka 8 itu seharusnya angka 9 kan, tapi angka 10. Nah, bagaimana caranya? Eh, Konsepnya kita menggunakan percabangan juga, yaitu kita harus mendeteksi angka ke-9 tadi. Kan yang angka ganjil kan diubah jadi angka genap kan. Jadi setelah angka 8, setelah kategori 8, 9 seharusnya saya tunjuk di 10. Di sini juga 11 harusnya, tapi di sini 12. Di sini 14 harusnya, tapi di sini 13 harusnya, jadi 14. Nah, inilah kasus baru baru lagi nih. Caranya kita harus deteksi angka ganjil, kemudian kategorinya tuh harus lebih atau sama dengan 9 atau lebih dari 8. Tuh, kita coba aja. Ingat ya, tabel peraturan ini masih tetap berlaku, karena untuk mendapatkan kategori kita butuh rumus aritmatika. Nah, ini tabel yang tadi. Kemudian kita lanjut aja deh, kita buat. Nah, untuk percabangan pertama ini, pengetesan umur sama dengan 0 wajib hukumnya dalam kategori 1. Nah, yang yang perlu itu di sini data 1, data 2, data 3 ini. Nah, di sini kan kalau angka ganjil setelah angka 9, yang ini seharusnya 9 tapi tertulis 10, itu kategori 10. Maka kita gunakan apa namanya? Nah, kita gunakan condition percabangan ya. Yang kita uji kan x-nya. X di sini. Apakah x-nya ganjil atau lebih dari 1 sama dengan 9? Kita tes dulu. Gini, apakah benar x atau lebih sama dengan 9 itu untuk dimensi minimum 9, lebih dari 9 kan? Ya, 10, lebih dari 9. Nah, dan kenapa dan? Karena di sini yang dikembalikan dengan rumus aritmatika yang kita gunakan sebelum video sharing ini, yang ini dia membalikan angka seharusnya dengan kelipatan 3 itu. Tapi di sini 10 harus 10 gitu. Jadi kita harus deteksi angka ganjilnya itu dengan cara menggunakan modulus persen 2. Ingat, modulus itu, kalau modulus 2, x modulus 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena setiap angka ganjil itu tidak habis dibagi dengan 2.
tidak habis dibagi 2, jadi sisa baginya ya lebih dari 0, sehingga kategori itu kita tambahkan sama dengan kita tambahkan plus 1. Kenapa plus 1? Karena ketika di sini seharusnya 9, kemudian kita cek apakah angka ganjil. Kalau angka ganjil pasti melakukan eksekusi ini, dan ini menyatakan bahwa ini harus benar, dan pernyataan ini harus benar, kondisi ini harus benar. Dan kalau ini sudah true, maka dia akan melakukan eksekusi ini. Jika tidak, else maka dia akan membalikan nilai x nya. Jadi seperti itu, sama dengan untuk dengan yang di sini. Kita tinggal copy aja dan ganti ininya, x menjadi y, dan ini juga jadi y, dan ini juga, dan ini z, dan ini juga z, dan z. Udah selesai. Oke, kita uji lagi ya. Di dalam percabangan ini ada percabangan lagi, yaitu untuk mendeteksi apakah ketika angka 9, seharusnya 9, x menandakan bahwa ini untuk minimum, urutan minimumnya x lebih atau sama dengan 9, dan x itu merupakan angka ganjil dengan menggunakan teknik ini, cara ini, sehingga akan melakukan eksekusi ini. Jika ini true, jika genap, maka dia akan melakukan eksekusi kategori ini. Jadi ini hanya untuk mengembalikan mungkin kalau kita kalau kita perhatikan di sini ya, ini akan dieksekusi hanya untuk kategori 1 sampai 8, dan tidak ada pembeda antara angka ganjil atau angka genap, tapi lanjut di eksekusi. Nah, sementara ini berlaku untuk lebih atau sama dengan 9 dan khusus untuk angka ganjil. Tapi kalau bukan angka ganjil, maka dia akan melakukan eksekusi ini. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan data ini, codingan ini, data. Oke, cuma itu aja sih. Nanti kita akan koreksi lagi apakah emang benar. Kalau emang benar, alhamdulillah deh. Ternyata belajar itu enak ya. Oke, sampai jumpa di sharing video yang lain. Ini sebenarnya video hanya percobaan saja, karena untuk video aslinya yang seriusnya nanti akan launching setelah kapan ya, tanggal berapa ya, insyaallah tanggal mulai dari tanggal 19, tanggal 21 aja deh, soalnya tanggal ini ada UAS RPL. Udah, terima kasih atas perhatiannya. Bye, thank you.